Sistem Necromancer, bab 331 sampai dengan 334. Bab 331, kemarilah. Tentu saja, detak jantung Ki Hancai semakin cepat dan semakin cepat. Ketika saya benar-benar mendengar kata, tidak ada efek samping, jantung saya berdetak kencang dan pupil mata saya tiba-tiba mengecil. Tidak ada efek samping. Terakhir kali, pihak lain hanya mengatakan bahwa dia memiliki beberapa keterampilan. Dia pikir itu hanya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pengambilan inti mayat. Tapi sekarang sangat berbeda dengan yang saya katakan sebelumnya. Tidak ada efek samping, artinya pasti berhasil. Ini mengerikan. Kemampuan untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri tanpa batasan apapun. Ini bukanlah akhir dari dunia. Di mata pihak lain, ini adalah tempat berburu untuk menerobos belenggu diri sendiri. Pantas saja bengkel mobil selalu mencari zombie yang menyimpang. Tak heran jika lawan menunjukkan begitu banyak jenis kemampuan. Sekarang, katakan pada dirimu sendiri rahasia ini. Sambil merasakan kegembiraan di hatiku, aku juga menyadari arti dari kata-katanya. Ini jelas merupakan rahasia yang tidak dapat diungkapkan kepada dunia luar. Jika Anda mengungkapkannya sendiri, Anda mungkin menjadi salah satu dari kerangka itu. Memaksa dirinya untuk tenang, dia berkata dengan wajah tegas, "Aku bersumpah tidak akan mengkhianatimu, dan aku bersedia melakukan apapun untukmu. Ingat apa yang kamu katakan hari ini." Ki Hancai berkata lagi, "Jangan khawatir, saya tahu betapa sulitnya hidup sekarang, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun yang mengkhianati Anda." Wu Heng mengangguk, mengeluarkan sebotol ramuan, menyerahkannya padanya dan berkata, "Ini adalah ramuan yang dimurnikan. Minumlah saja, aku akan mengawasinya untukmu." Ki Hancai mengerutkan kening dan tanpa sadar mengambil botol ramuan kecil itu. Bukan jenis inti mayat yang berdarah. Ini adalah cairan yang terlihat seperti obat tetes mata. Ki Hancai memandang Wu Heng lagi dan memastikan bahwa pihak lain tidak punya alasan untuk menipu atau menyakitinya. Selanjutnya, setelah mencapai titik ini, tidak ada alasan untuk mundur. Buka tutup botol dan minumlah. Cairan mengalir dari tenggorokan ke perut, kering dan terasa hangat. Kemudian detak jantung semakin cepat, dada terasa sesak, dan gelombang energi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Terdapat sensasi kesemutan pada otot dan tulang. Namun tak lama kemudian, semua perasaan aneh itu berangsur-angsur hilang, digantikan oleh rasa vitalitas dan kenyamanan yang terpancar dari tubuh. Dia pernah mengalami perasaan ini sekali. Hanya saja yang terakhir kali lebih menyakitkan, seperti daging dan tulangnya dicukur habis. Perasaan yang tidak ingin dialami lagi oleh orang-orang. Tetapi sekarang, setelah minum obat, semuanya hilang dengan mudah. Sungguh ajaib, bagaimana? Wu Heng memandang ke pihak lain dan bertanya. Meskipun Ki Hancai telah mengambil inti mayat, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah dia telah diambil dari sungai. Pakaiannya pas di badan, menonjolkan sosok tinggi, dan celana dalam hitamnya terlihat samar-samar. Ki Hancai tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Cukup bagus. Saya bisa merasakan kekuatan tubuh saya meningkat. Yah, kondisi fisikmu bagus dan bisa menyerapnya dengan cepat. Terima kasih." Angin sepoi-sepoi bertiup melalui jendela, dan Ki Hancai bergidik, hanya untuk menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia tanpa sadar menutupi dadanya, lalu melepaskannya, sedikit menegakkan tubuh. Dong-dong gelombang. Pada saat itu, ada ketukan di pintu. "Masuk," kata Wu Heng. Pintu terbuka dan ibu kecil, Zhao Yanqiu, masuk. "Anda dapat menemukan saya untuk novel pendek." "Baiklah, masuklah," kata Wu Heng. Zhao Yanqiu memasuki ruangan dan melihat Ki Hancai yang tampak aneh. Dia melirik ke seluruh tubuhnya dan kemudian ke Wu Heng. "Wakil kepala Ki," kata Zhao Yanqiu. "Basis di sini mengikuti nama sebagian besar pangkalan lainnya. Wu Heng adalah pemimpinnya, dan Ki Hancai adalah wakil pemimpin sebagai manajer harian." "Saudari Zhao." Ki Hancai lebih sopan. Setelah keduanya saling menyapa,
Qi Hancai berkata kepada Wu Heng, saya akan kembali dulu. Tolong beritahu saya kapan saja jika Anda memiliki tindakan apapun. Baiklah, ayo kembali. Qi Hancai membuka pintu dan langsung keluar. Saat melangkah keluar ruangan, Qi Hancai menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Jika pihak lain memberitahu saya tentang ramuan itu berarti dia sangat mempercayainya. Mungkin tidak sebagus Li Yahong, tapi di antara beberapa pangkalan yang dikuasai oleh Raja Yama, saya pasti dianggap orang kepercayaan. Turun tangga, saya merasa sedikit bersemangat di hati saya. Melihat ke belakang lagi, tiba-tiba terpikir olehku bahwa Zhao Yanqiu juga harus berada di sini untuk mengambil ramuan itu. Dia pasti begitu karena putrinya masih kecil. Qi Hancai bergumam, dan menjadi semakin penasaran siapa Xiao Xiao itu. Dia mengelola seluruh tempat penampungan pabrik lama, dan semua korban selamat terdaftar. Hanya Xiao Xiao yang sering disebutkan ini yang tidak pernah muncul. Seolah-olah hanya muncul di benak setiap orang dan tidak pernah terlihat dari awal hingga akhir. Memikirkan hal ini, Qi Hancai merasakan hawa dingin lagi di punggungnya. Ada perasaan nyeri yang tak bisa dijelaskan di hati saya. Seperti menonton film horor. Karakternya hanya khayalan dan tidak pernah benar-benar ada. Dingin sekali. Qi Hancai menggelengkan bahunya dan kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Zhao Yanqiu berdiri di tengah dan berkata dengan hati-hati, apakah ada yang perlu Anda jelaskan? Xiao Xiao juga muncul di udara, setengah tergeletak di udara, gelombang. Ibu pemarah padaku. Zhao Yanqiu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Wu Heng berkata, pernahkah Anda mendengar tentang inti mayat? Dikatakan di radio bahwa itu adalah sesuatu di dalam tubuh zombie, kata Zhao Yanqiu. Meskipun dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, sekarang dia bertanggung jawab atas stasiun radio, dia pasti pernah mendengarnya. Wu Heng berkata langsung, saya dapat memberi Anda inti mayat, yang akan sangat membantu fisik Anda. Zhao Yanqiu mengerutkan kening, tingkat keberhasilan inti mayat cukup rendah. Xiao Xiao menyela di samping dan berkata, Paman, tidak ada salahnya. Bu, jangan khawatir. Wu Heng juga menjelaskan, saya punya obat di sini yang tidak memiliki efek samping. Ketentuan yang diberikan kepada Zhao Yanqiu sebagian besar merupakan kompensasi untuk Xiao Xiao. Sebagai hantu yang mengikutinya di awal, meski kepribadiannya sedikit nakal, dia memberikan banyak bantuan. Baik itu pengintaian sebelum pertempuran atau mencari lokasi zombie yang menyimpang. Jadi, karena inti mayatnya melimpah, mereka mulai didistribusikan ke bawah, termasuk ibu kecilnya. Zhao Yanqiu menatap putrinya, yang menganggukkan kepalanya penuh semangat, dan setuju, terima kasih atas kepercayaan Anda. Wu Heng mengeluarkan ramuan itu dan menyerahkannya padanya. Zhao Yanqiu membuka tutup botolnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Segera setelah itu, tubuhnya mulai terlihat tidak normal, meringkuk dan mengerang kesakitan. Xiao Xiao menyemangatinya dan menyuruhnya untuk bertahan saja dan itu akan baik-baik saja. Setelah beberapa saat merasakan sakit, ada perasaan lega karena tubuh diremajakan. Zhao Yanqiu menyeka rambut basah di dahinya, terima kasih, saya merasa tubuh saya telah banyak berubah. Yah, jangan sebutkan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang di pangkalan, jika tidak, hidupmu mungkin dalam bahaya. Wajah Zhao Yanqiu langsung menjadi serius, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah, ayo kita sibuk dulu. Zhao Yanqiu memberi hormat lagi dan langsung meninggalkan ruangan. Terima kasih, Paman. Dia berterima kasih pada Xiao Xiao. Tidak peduli seberapa sopannya Anda, kita semua adalah bangsa kita sendiri, kata Wu Heng. Hehe. Xiao Xiao tersenyum dan berputar-putar dengan gembira di udara. Wu Heng mengenakan mantel dan berkata, Xiao Xiao akan kembali dulu, ayo pergi ke terminal penumpang. Oke, sembunyikan sedikit tubuhmu ke belakang. Wu Heng membawa kerangka itu langsung ke atap, duduk di belakang kerangka naga terbang,
dan mengenakan topeng gangster untuk melindungi dirinya dari angin. Mengetuk leher tulang naga, ia langsung naik ke langit dan terbang menuju terminal penumpang. Angin menderu di telingaku, dan aliran udara bertiup ke topeng seperti cambuk. Jika fisik saya tidak beberapa kali lipat dari orang normal, kecepatan ini akan sedikit tak tertahankan. Terbang cepat sepanjang jalan. Skeleton Flying Dragon tiba tepat di atas terminal penumpang. Naga terbang itu jatuh dari halaman, dan orang yang selamat yang bertanggung jawab atas patroli bergegas membawa panah otomatis. Ketika dia melihat Wu Heng melepas tudung kepalanya, dia segera meletakkan senjatanya dan tersenyum. Yang mulia, kamu baru saja kembali dari perampokan. Wu Heng melompat dari naga terbang dan bertanya, di mana Li Yahong? Sister Hong sedang rapat, apakah saya perlu memberitahunya? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, setelah pertemuan selesai, minta dia menemukanku di kamarku. Oke. Kembali ke kamar asalmu. Tempat ini masih tetap seperti aslinya. Menunggu beberapa saat, pintu terbuka, dan Li Yahong langsung masuk sambil membawa ransel yang berat. Melihat Wu Heng, berdiri di depan pintu dengan wajah lurus, tangan terlipat di depan dada, tampak melotot karena marah. Melihat penampilannya, Wu Heng merasa sedikit lucu. Dia membuka tangannya dan berkata, kemarilah. Kamu. Li Yahong tampak tercekik, melotot, tapi berjalan mendekat dan melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. Wu Heng memeluknya dan bertanya, apakah kamu merindukanku? Pikirkan itu. Dia mengatakannya, tapi masih mendorongnya dengan kuat ke dalam pelukannya. Wu Heng mencubit pipinya, mengangkat kepalanya, dan menciumnya dengan keras. Bab 332. Bab 332, Anda juga mengumpulkan informasi untuk saya. Li Yahong meninju dada lawannya 2 kali karena malu dan mengangkat kepalanya sebagai tanggapan. Melihat mantelnya dilepas, Li Yahong menoleh dan berkata, tidak, aku mau mandi dulu, seluruh tubuhku berkeringat. Wu Heng dengan lembut membuka gesper korsetnya, menepuk punggung bawahnya dengan lembut, cepat pergi. Sungguh, sudah seperti ini sejak kita sampai di sini. Li Yahong menutupi dadanya dengan pakaian dan mengeluh pelan. Ketika dia memasuki kamar mandi, Wu Heng juga melepas pakaiannya dan mengikutinya masuk. Keluar dari kamar mandi. Keduanya keluar dengan dibungkus handuk mandi dan duduk di samping tempat tidur. Wu Heng mengeluarkan 2 botol ramuan dan menaruhnya di atas meja. Ramuan yang baru dibuat sudah habis. Aku akan memberimu 2 botol. Li Yahong menyeka rambutnya yang basah dan mengangkat alisnya. Ramuan inti mayat sudah lama tidak terlihat. Alasan utamanya adalah tidak ada informasi tentang zombie menyimpang di dekatnya. Sekarang memang benar untuk mendirikan basis dari kota. Haruskah aku mengambil 2 untuk diriku sendiri? Apakah kamu ingin membaginya dengan orang lain? Lagi pula, aku sudah mengambilnya berkali-kali dan belum membangkitkan kekuatanku. Wu Heng memeluknya dan berkata, kami akan mempertimbangkan orang lain nanti. Anda harus memiliki sejumlah kekuatan untuk mengelola tempat ini. Oke, bolehkah aku meminumnya sekarang? Li Yahong tidak banyak bicara, membuka ramuannya dan meminum 2 botol satu demi satu. Setelah sensasi kesemutan singkat di tubuh, semuanya kembali normal. Li Yahong juga dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan fisik. Dia meraihnya dengan santai dan merentangkan telapak tangannya lagi, memperlihatkan nyamuk yang hancur itu. Wow, aku bisa menggunakan tangan tanpa bayangan sekarang. Cuci tangan Anda di kamar mandi, kembalilah, tersenyumlah dan katakan, kamu baik sekali. Apakah kamu tidak marah sekarang? Aku sangat marah, siapa yang membuatmu tidak kembali selama berhari-hari? Li Yahong masih berkata dengan marah. Wu Heng memeluknya dan berkata, di sana sibuk. Mereka juga sedang membangun pasar baru. Li Yahong melanjutkan, di terminal penumpang, kita perlu mengisi kembali makanan dan busur panah. Tas yang saya bawa berisi emas dan perak yang baru saja saya kumpulkan. Baiklah, aku serahkan padamu, jangan khawatir. Itu benar.
Tinggal di terminal penumpang hingga senja, mengecek waktu, dan berencana berangkat. Li Yahong membantunya berpakaian dan mengeluh dengan lembut, sungguh, ini seperti berselingkuh. Saya sangat cemas dan harus kembali. Wu Heng terhibur olehnya, kamu adalah istri pertama. Apa, kamu benar-benar punya orang lain? Qi Hancai, kan? Aku sudah lama merasa ada yang tidak beres dengannya. Li Yahong langsung berkata. Wu Heng mencubit wajahnya dan berkata, apa yang kamu tebak? Lalu kapan kamu akan datang lagi? Li Yahong terus bertanya. Dalam beberapa hari, bagaimana dengan makanan dan busur panah yang saya perlukan? Mari kita lihat, saya akan mengirim konvoi ke sini melalui jalan pinggiran. Hanya akan memakan waktu lebih dari 2 hari. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata. Juga. Setelah kedua orang itu mendiskusikannya, Wu Heng mengambil ransel berisi emas dan perak dari tanah dan melihatnya. Ia mengeluarkan suara keras saat diangkat dan beratnya sedikitnya 20 kilogram. Jika sebuah koin emas beratnya 30 gram, tas seperti ini berisi lebih dari 600 koin emas. Di dunia lain, Anda bisa langsung menjalani kehidupan yang kaya. Singkirkan cincin luar angkasa. Dia langsung keluar, berburu kerangka naga terbang, melambaikan tangan, dan langsung menuju ke area pabrik lama. Naga terbang itu mendarat di atap area pabrik tua. Wu Heng kembali ke asrama, membuka gerbang, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke tempat tinggal Anda. Tunggu sampai setelah makan malam. Wu Heng mengeluarkan ramuan itu dan berkata, ini adalah ramuan yang baru dimurnikan, jenis yang meningkatkan kebugaran fisik. Kalian masing-masing memiliki 2 botol. Minumlah sekarang. Dibandingkan dengan dunia zombie, Wu Heng merasa dunia lain di sini lebih berbahaya. Zombie tidak memiliki terlalu banyak plot dan trik. Dengan perlindungan pasukan kerangka, pada dasarnya tidak ada bahaya. Tetapi di sini berbeda. Perintah rahasia, bajak laut, amplop kosong misterius. Semua orang ingin bunuh diri. Demikian pula, Mini dan Enyer juga memiliki bahaya tertentu. Pendistribusian obat juga lebih condong pada keduanya. Oke, ini menjadi lebih kuat lagi. Mini bersorak gembira dan melangkah maju untuk mengambil 2 botol. Terima kasih, Guru. Underwhale tersenyum dan mengucapkan terima kasih, lalu mengambil ramuannya. Mini yang sedang bersorak tertegun sejenak, tiba-tiba merasa bahwa dirinya sangat kasar, dan ia pun memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Oh, terima kasih Tuan, Tuan adalah yang terbaik. Wu Heng juga tersenyum dan berkata, oke, keluarga tidak perlu terlalu diekspos. Benar, Sister Weyer selalu seperti ini. Underwhale memelototinya, dan Mini menjulurkan lidahnya. Wu Heng berkata, oke, kamu bisa meminumnya sekarang, aku akan mengawasinya. Untukmu. Kedua wanita itu mengangguk, membuka tutup botol dan langsung meminumnya. Setelah beberapa saat mengalami kelainan fisik, ada perasaan peningkatan fisik. Kemudian saya mengambil botol kedua dan efeknya sama. Bahkan Underwhale tampak bahagia. Ayo pergi, berlatih sebentar, lalu istirahat lebih awal. Oke. Aku ingin membalas budi Tuan malam ini. Underwhale memelototinya lagi, berhentilah mencari alasan. Ini masalah besar, ayo pergi bersama. Underwhale tersedak oleh kata-katanya dan menelan kembali sisa kata-katanya. Mereka bertiga berlatih di halaman sebentar, lalu kembali ke kamar untuk istirahat bersama. Keesokan harinya, asosiasi. Wu Heng duduk di meja, memeriksa pemberitahuan buronan terbaru. Beberapa kelompok bajak laut dan penjahat buronan umum baru saja diperbarui. Bounty, Philippa, telah mencapai 650 koin perak, jika dia tidak ada dalam daftar. Dilihat dari usianya, levelnya tidak akan terlalu tinggi, dan dia bahkan mungkin memiliki layanan berjasa tingkat ketiga. Dong-dong gelombang. Terdengar ketukan di pintu, dan Underwhale masuk bersama seorang wanita. Tuan, Nyonya Millicent ada di sini, kata Enwil. Millicent adalah nama ibu Philippa, seorang wanita berusia kurang dari 40 tahun, dengan kulit sangat putih dan sosok montok. Tuan,
Wanita itu menundukkan kepalanya dan berteriak dengan suara rendah. Panggil saja saya wakil diakon. Anda tidak perlu mengikuti mereka, kata Wu Heng. Masih agak aneh dipanggil master oleh ibu salah satu bawahanku. Ya, Tuan Diakon Agung. Wu Heng melanjutkan, saya bertemu putri Anda kemarin lusa. Dia ingin saya mengatur pekerjaan agar Anda dapat mencari nafkah. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu sebelumnya? Wanita itu mengangkat kepalanya dengan hati-hati dan berkata, ada sebuah hotel yang dibuka untuk sementara waktu, tetapi tidak ada seorang pun di desa itu, dan akhirnya ditutup. Di tempat seperti desa, membuka hotel sama sekali tidak praktis. Tetapi dapat dianggap memiliki pengalaman bisnis. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, jika aku membelikanmu toko dan membuka kedai, bisakah kamu membukanya? Saya tidak tahu. Wanita itu menundukkan kepalanya. Treasure Island berbeda dari desa tempat dia tinggal sebelumnya. Ini adalah pusat perdagangan yang sangat mobile, dengan sejumlah besar pelaut atau kelompok bisnis memasuki pelabuhan setiap hari. Bisnis pub tipe hotel di sini sangat bagus. Anda juga dapat mengumpulkan informasi tertentu untuk diri Anda sendiri. Berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu cobalah. Setelah akhirnya keluar dari desa, kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Wanita itu berhenti sejenak, kamu benar. Lebih lemah. Tuan. Underwale menoleh. Pergi ke pemerintah kota dan beli toko di lokasi yang lebih baik. Jangan maju dan biarkan orang lain membelinya langsung. Baik, guru. Underwale pergi. Hanya Wu Heng dan wanita yang berdiri di tengah yang tersisa di ruangan itu. Tuan, bagaimana kabar putriku sekarang? Wanita itu ragu-ragu, lalu bertanya. Cukup bagus, setidaknya hidupku lebih baik darimu. Mendengar putrinya baik-baik saja, wajah wanita itu menjadi sangat rileks, dan dia berbisik, kepribadian Philippa agak mirip laki-laki. Jika ada kekurangan, mohon bersabarlah. Tidak apa-apa, dia memiliki kepribadian yang cukup baik. Terima kasih. Wu Heng memandangnya dan terus bertanya, apa pekerjaanmu? Saya belum punya karir. Mendengar kata-kata ini, Wu Heng sedikit mengernyit. Di dunia dengan pekerjaan universal ini, masih belum ada pekerjaan di dunia sebesar ini. Berapa usiamu? 38. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, masuk ke dalam dan tunggu sebentar. Wanita itu mengikuti perintah dan berjalan ke kamar di satu sisi. Di depan pintu, Wu Heng memanggil seorang anggota staf dan berkata, pergi ke meja depan dan ambil gulungan karir, penyelidik. Baik, Tuan Diakon Agung. Tidak lama kemudian, gulungan transfer pekerjaan dikirimkan. Setelah staf pergi, dia menyerahkan gulungan itu kepada wanita itu dan berkata, ini dia, profesimu adalah penyelidik. Saat kamu menjalankan kedai di masa depan, kamu juga akan bertanggung jawab membantuku mengumpulkan informasi intelijen. Karakteristik profesional seorang penyidik adalah observasi dan pencatatan. Mereka sering melakukan beberapa pekerjaan administrasi, dan mereka juga merupakan profesi yang relatif populer di antara berbagai kekuatan. Ini adalah jenis pekerjaan di mana selama Anda berganti pekerjaan, Anda tidak perlu khawatir untuk mencari pekerjaan. Tetapi kerugiannya juga jelas. Yang terpilih adalah para pekerja, yang memiliki kemampuan bertarung yang kecil, dan hanya ada sedikit orang kuat berlevel tinggi. Melihat gulungan itu terkirim, wanita itu langsung menunjukkan ekspresi gembira, banyak terima kasih Pak Wakil Diakon. Baiklah, mari kita ganti pekerjaan dulu. Wanita itu merobek gulungan itu, dan seberkas cahaya menembus tubuh wanita itu. Saat cahaya menghilang, temperamen dan keadaan seluruh orang juga berubah. Mata lebih cerah, dan tatapan mata tidak lagi malu-malu, tetapi memberikan perasaan mengamati sesuatu. Wu Heng berkata, promosi penyelidik berfokus pada observasi dan pengumpulan. Meskipun Anda sedikit lebih tua ketika berganti pekerjaan, Anda dapat mengejar ketertinggalan jika Anda lebih memperhatikan situasi sekitar. Ya, saya pasti akan bekerja keras. Baiklah, lakukan yang terbaik.
Meski kamu tidak dianggap anggota asosiasi, kamu tetap dianggap informanku. Kamu akan bekerja beberapa tahun. Kalau kamu tidak mau lagi, aku akan membawamu pergi dan mengatur pekerjaan baru. Terima kasih Pak. Bab 333. Bab 333, Kavaleri Kerangka. Mengobrol sebentar dengan wanita itu. Underwell kembali dengan membawa akta rumah. Dia berkata, "Guru, saya membeli sebuah toko di jalan komersial yang baru dibangun di Beacon Street. Lokasinya cukup bagus." "Yah, cukup bagus di sana." Wu Heng mengambil akta rumah itu dan terus memandangi wanita itu. "Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihatnya." "Baik tuanku." Jalan Beacon. Satu tempat, di dalam toko yang baru selesai dibangun. Wu Heng mengenakan kerudung transformasi, berubah menjadi wanita gemuk, dan berjalan ke toko bersama Millicent. Tetapi areanya masih cukup luas. Jumlahnya hanya sedikit, dan tidak banyak gunanya. Serahkan sisanya padanya. Membeli lebih dari 200 kantong tepung dan beberapa kacang secara langsung. Bos tersenyum dan berkata, "Panah jenis ini berharga 40 koin perak." Naik kereta. Menutup pintu toko lagi. "Baik tuanku." Makan siang. Wanita itu kembali ke asosiasi, dan Wu Heng keluar dari mobil di tengah jalan. "Berapa banyak yang ada di toko?" "Tidak perlu memesan dari sini." Karena tidak ada lagi yang bisa dibeli, Wu Heng terus berjalan keluar. Setelah melihat sekeliling, "Kembali ke tempat tinggal Anda." Wu Heng menyerahkan akta rumah kepadanya dan berkata, "Toko ini milikmu sekarang. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa datang kepadaku, tapi jangan sebutkan hubunganmu denganku kepada orang luar. Aku adalah wakil diaken dari asosiasi dan saya punya banyak musuh di sekitar saya. Itu akan berbahaya bagi Anda dan putri Anda." Kereta tersebut dengan cepat menghilang, dan ketika muncul kembali, kereta tersebut telah tiba di kota pelabuhan kerajaan Yeko. "Yah, ketahuilah apa yang harus kamu lakukan. Dalam 10 hari, barang Starflower seharusnya sudah hampir tiba." Harga gabuh juga mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak besar dan jumlahnya relatif cukup. Dalam rencana perjalanan, isi kota Netale. Wu Heng berjalan langsung ke toko senjata yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, melihat senjata di sekitarnya, dan berkata, "Berapa harga panah otomatis?" Saat mendesain bangunan, sebaiknya didesain sesuai dengan PUB. Wu Heng meninggalkan toko dan berjalan-jalan di sekitar toko terdekat. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Selanjutnya, dia memesan 1000 busur panah peri kayu dari bunga bintang, serta makanan dalam jumlah besar. Harganya memang naik banyak. Wu Heng melanjutkan, "Temukan seseorang untuk mendekorasinya terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang uang. Saya tahu." Wanita itu mengangguk, lalu memberi hormat lagi dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya dan Philippa dari penjara, dan terima kasih telah memberi kami kesempatan ini. Lupakan saja, aku akan melihatnya lagi. Ada 5 lantai di atas dan di bawah, dan 4 lantai di atas tanah, termasuk lobi dan kamar single di lantai atas." Jalanan di seluruh pelabuhan menjadi sangat sepi. Keduanya melihat sekeliling toko. Baik diberikan ke terminal penumpang atau digunakan sebagai pertukaran, dapat digunakan. Wu Heng menemukan tempat sepi, mengenakan topi kondektur kereta, dan menaiki kereta hantu. "Baik, Tuan. Mungkin karena ketidakstabilan politik yang terjadi di kerajaan saat ini. Toko sedang kosong, berjalan berkeliling. Apakah Anda perlu memesan dalam jumlah banyak?" Bos berpikir sejenak dan berkata, "Tamu, hanya ada lebih dari 10 busur panah di toko. Jika Anda memesan dalam jumlah banyak, kami dapat mengatur pesanan untuk Anda dan mengirimkannya, barangnya kepada Anda dalam waktu 10 hari. Datanglah ke tempat yang relatif terpencil di luar kota. Hanya ingin memakai topiku dan pergi." Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Suara tapak kuda yang cepat tiba-tiba terdengar dari belakang. Wu Heng meletakkan topinya dan melihat ke belakang,
dan melihat sekelompok kavaleri lapis baja berlari menuju sisi ini dengan cepat. Sekelompok 12 orang, dengan kepulan asap dan debu membubung di belakang mereka. Wu Heng berdiri di samping, menunggu mereka pergi. Tiba-tiba, kavaleri terdepan tiba-tiba menarik kendali, dan pasukan kavaleri segera berhenti. Pemimpin, yang duduk tegak di atas punggung kuda, bertanya dengan nada merendahkan, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya lewat, apakah Anda memiliki pertanyaan?" jawab Wu Heng. Pria itu melihat ke atas dan ke bawah pada pakaiannya, melihat ke cincin di tangannya, dan kemudian melihat sekeliling. "Ada serangan geng yang serius di kota baru-baru ini. Kalian harus meletakkan senjatamu dan menerima pemeriksaan." Saat dia mengatakan itu, kavaleri mengepung beberapa orang. Wu Heng menyipitkan matanya sedikit, mengeluarkan lambang wakil diaken dan menggantungkannya di tubuhnya. "Keluar." Semua kavaleri tercengang. Melihat lambangnya, matanya sedikit melebar. Bertemu orang secara acak di luar adalah wakil diaken asosiasi. Ini suatu kebetulan. Kapten kavaleri itu jelas tercengang. Dia memandang pihak lain dengan hati-hati dan melanjutkan, "Saya kenal semua wakil diaken di kota Netale. Mengapa saya tidak melihat Anda? Saya tidak mungkin menjemputnya." Kemudian, dia terus memberi perintah kepada kavaleri, "Pergi dan kalahkan dia." Wu Heng berdiri di sana dan mengerti maksud pihak lain. Tidak peduli identitas apa yang Anda tunjukkan, Anda berencana bunuh diri di tempat terpencil ini. Dia bahkan tidak takut dengan statusnya sebagai wakil diaken. Sepertinya dia tidak ingin tetap hidup. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Mendengar perintah kapten, kavaleri mulai menyerang secara langsung. Wu Heng mengeluarkan senapan mesin berat langsung dari ring luar angkasa dan menembakkan pelat baja secara langsung. Bang-bang-bang gelombang. Ledakan dahsyat terdengar. Kavaleri yang mendekat langsung dihujani peluru, dan semua pria dan kuda tergeletak di tanah. Di belakang, sang kapten, yang tadi terlihat acuh tak acuh dan menghina, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia menarik kendali dan berencana untuk pergi. Wu Heng langsung mengucapkan mantra, menciptakan sangkar tulang, menjebak satu-satunya kapten kavaleri di dalamnya. Wajah pria itu menjadi sangat jelek. "Awalnya saya ingin mendapat untung saat tidak ada orang di sekitar, tetapi saya tidak menyangka akan menemui jalan buntu. Tidak hanya semua anggota tim meninggal. Saya mungkin mati di sini juga." Wu Heng berjalan mendekat, tetapi sebelum dia dapat berbicara, pihak lain bergegas mendekat dan berkata, "Tuan Wakil Diakon, kami sangat ingin menangkap para bandit dan telah menyinggung perasaan Anda." Balik dan turun, membungkuk dan memberi hormat. Wu Heng mengerutkan kening, dia benar-benar mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Baru saja dia memerintahkan kavaleri untuk membunuh orang secara langsung, tapi sekarang dia langsung meminta maaf. Wu Heng berkata langsung, "Tidak perlu membicarakan permintaan maaf. Jangan terlalu sombong di kehidupan selanjutnya." Setelah mengatakan itu, singkirkan penjara tulangnya, hancurkan tengkoraknya dan hancurkan lawan sampai mati dengan palu. Bersih dan segar, Wu Heng menggeledah mayat-mayat di tanah dan menemukan beberapa kantong uang, obat-obatan, dan surat dengan lilin penyegel di tubuh kapten. Saya membukanya dan melihatnya. Itu adalah surat tindakan yang meminta mobilisasi pasukan dan menangkap seseorang. Sepertinya kavaleri ini ada di sini untuk menyampaikan pesan. Tadi saya curiga banget kalau surat kosong itu menipu orang. Keluarkan semua alas jerami di ring luar angkasa. Bungkus mayatnya, 2 mayat manusia di atas 1 tikar jerami. Perintah Wu Heng langsung. Jumlah tikar jerami masih terlalu sedikit. Tunggu sampai badan tergulung. Wu Heng langsung menyingkirkan cincin luar angkasa dan terus mengambil selongsong peluru di seluruh tanah. Kenakan topi kondektur kereta lagi dan kembali ke Pulau Harta Karun. Dunia zombie, area pabrik tua. Wu Heng berada di ruang terbuka di belakang. Mengambil semua mayat beberapa pasukan kavaleri. Medan perang mayat dilepaskan, dan tulang putihnya berdiri dari tanah. Selain kerangka manusia, juga terdapat 12 kerangka kuda.
Bab 334. Bab 334, pencetak. Daging dan darahnya jatuh, dan kerangka Senbei berdiri dari tanah. 12 kerangka humanoid dan 12 kerangka kuda. Wu Heng melihat beberapa kerangka satu persatu untuk memeriksa levelnya. Kavaleri kerangka, level 7. Kavaleri kerangka, level 6. Kuda perang kerangka, level 4. Kali ini profesi baru bernama kavaleri. Level tertinggi adalah level 7, yaitu pemimpin regu yang memerintahkan penyerangan saat bertemu. Levelnya agak rendah. Wu Heng sedikit kecewa. Tetapi setelah dipikir-pikir, level ini juga normal. Masuk ke halaman. Ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan di hati saya. Qi Hancai juga menerima berita itu dan keluar dari gedung asrama. Prajurit kerangka, pemanah kerangka, dan bahkan naga terbang di langit telah terlihat. Ada 2 jenis senjata kavaleri, pedang panjang dan tombak. Duduk tegak di atas punggung kuda, keduanya terlihat cukup kuat. Kemudian lanjutkan mengenakan semacam pelindung kulit dan pelana pada kuda. Ketika saya kembali dari kota Netale hari ini, hari sudah mulai larut. Menatap kavaleri kerangka tinggi, tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Ambil kembali senjata di tanah dan naik ke atas kudamu. Lanjutkan melihat atribut kavaleri. Bawa kavaleri tengkorak ke tempat tentara tengkorak ditempatkan. Oke. Qi Hancai setuju dan turun untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Prajurit biasa tidak dapat dipandang berdasarkan tingkat pemimpin atau tulang punggungnya. Semua orang berdiri jauh dan berdiskusi dengan suara pelan. Setelah penamaan selesai, Wu Heng kembali ke kompleks dengan semua kavaleri kerangka. Wu Heng melirik ke langit. Selanjutnya, pelaut bajak laut yang baru bertobat hanya berada di sekitar level 5. Berkata, saya tidak punya rencana apapun hari ini. Ikutlah dengan saya ke pasar militer besok pagi dan siapkan 2 gerobak makanan. Jika memang ada profesional tingkat tinggi di antara mereka, dia tidak akan dibunuh dengan mudah oleh Wu Heng dalam beberapa menit. Masalahnya tidak besar. Ini tidak boleh digunakan dengan cara apapun. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali, dan kerangkanya tidak perlu dimakan, jadi pada dasarnya tidak ada konsumsi. Keesokan harinya, di pagi hari, benar-benar seperti tentara zaman dahulu, hampir semua jenis senjata dingin hampir lengkap. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Qi, kamu akan dipanggil Qi 2, kamu akan dipanggil Qi 3. Wu Heng menamai kavaleri itu secara bergantian. Saat mengejar dan mencegat, akan sulit menggunakan kemampuan manuver seperti itu. Sekarang kami telah membawa kembali sekelompok kavaleri kerangka. Kemudian dia kembali ke asrama, membuka gerbang, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Ini adalah pasukan kavaleri, bukan pasukan terdepan. Dunia zombie. Kavaleri kerangka yang perkasa segera menarik perhatian semua yang selamat. Letakkan peralatan di tanah dan lengkapi kuda kerangkamu sendiri, perintah Wu Heng. Seringkali, zombie akan dengan cepat membentuk gerombolan. Hentikan apa yang Anda lakukan dan lihat ke sini dengan mata terbelalak. Pekerjaannya berbeda-beda, tetapi mereka semua adalah tentara. Tipenya lebih mirip dengan prajurit, dan spesialisasi berkuda, dasar spesialisasi keterampilan pedang, dasar spesialisasi tombak menengah telah ditambahkan ke dalam spesialisasi. Memalingkan muka, dia menatap Wu Heng lagi, apakah kamu punya rencana hari ini? Tunggu sampai semuanya terpasang. Mewakili efektivitas tempur unit ini, yang sebagian besar tercermin dalam pertempuran menunggang kuda. 12 kerangka pasukan kavaleri membungkuk untuk mengambil peralatan di tanah dan mengembalikan semuanya ke tubuh mereka. Namun dalam pandangan Wu Heng, keunggulan kavaleri mungkin tidak begitu terlihat saat menghadapi zombie. Wu Heng keluar dari asrama dan Qi Hancai sudah menyiapkan kendaraan. Masuk ke kursi penumpang. 3 truk militer diluncurkan dan menuju pasar militer. Tembok di sisi pasar hampir dibangun. Haruskah kita mengoperasikannya seperti terminal penumpang, atau pasar bebas seperti militer? Qi Hancai bertanya sambil mengemudi. Bentuk usaha di kedua tempat tersebut agak berbeda.
Terminal penumpang tempat Li Yahong duduk lebih seperti pusat daur ulang, tempat pertukaran makanan dengan bahan yang dibawa dari semua tempat penampungan. Pasar militer tidak hanya menyediakan senjata dan amunisi untuk pertukaran perbekalan, tetapi juga menyediakan pasar yang memungkinkan pihak lain mendirikan kios dan menjual barang yang dianggap sebagai platform. Tentu saja, militer memberi Anda tempat dan keamanan tertentu dengan biaya tertentu. Yang ingin ditanyakan Qi Hancai adalah apakah akan membuka pasar ke dunia luar. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, saya merasa situasi di terminal penumpang cukup baik. Bagaimana perasaan Anda? Tujuan pihak kami sendiri berbeda dengan tujuan pasar militer. Militer memerlukan beberapa operasi untuk memaksimalkan panen makanan atau pasokan lainnya. Adapun Wu Heng, makanannya banyak. Kamu datang ke sini dengan membawa barang-barangmu, aku akan memberimu makanan, lalu kamu boleh pergi. Sama sekali tidak perlu membuat prosesnya menjadi rumit. Selain itu, sejumlah besar shelter lainnya tetap berada di pasar, yang juga meningkatkan beban keamanan dan pemeliharaan di dalam pasar. Saya kira juga begitu. Dalam hal harga, apakah sama dengan militer? Tentang masalah harga, masih perlu dipertimbangkan matang-matang. Harga yang ditetapkan oleh pasar militer didasarkan pada bahan yang mereka butuhkan. Pihak Anda mungkin tidak mengikuti keinginan mereka, tetapi Anda tidak dapat dengan sengaja menaikkan harga untuk menghindari kesan provokasi. Bahkan jika Anda tidak takut pada pihak lain, yang terbaik adalah tidak menimbulkan konflik. Senjata modern masih menimbulkan ancaman tertentu. Harga senjata dan amunisi sepertiga lebih rendah dibandingkan harga militer. Harga inti mayat dan perlengkapan khusus juga sama. Harga emas dan perak juga sepertiga lebih rendah dibandingkan harga di terminal penumpang. Oke, Qi Hancai melanjutkan, ada juga jenis pekerjaan khusus. Saat kita rapat, kita bahas bahwa shelter lain akan mengirimkan jenis pekerjaan atau profesi khusus yang bisa memberi mereka 50 kg makanan. Datanglah ke sini sendiri, makanannya akan diberikan kepadamu sendiri. Bisa. Kalau begitu, apakah kita masih harus pergi ke sana untuk menukar persediaan hari ini? Pasar akan segera dibuka. Qi Hancai meliriknya. Kami masih harus pergi ke sana dan menukar beberapa amunisi yang kami butuhkan terlebih dahulu, jika pasar terbuka dan pihak lain tidak menjual kepada kami. Benar, Qi Hancai melanjutkan, saat saya kembali, saya akan meminta Zhao Yanqiu untuk mempromosikannya di radio. Keduanya mendiskusikan pasar. Qi Hancai berbicara tentang pengaturannya untuk pos penjaga lagi. Zombie di sekitar area pabrik lama telah dibersihkan. Qi Hancai berencana menutup beberapa jalan kecil dan mengatur penjaga di 2 jalan utama. Apakah penyintas sedang mendekat atau sekelompok mayat sedang bermigrasi, Anda dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan memiliki waktu untuk bersiap. Wu Heng tidak memiliki pendapat tentang hal ini. Saya tidak tinggal di sini setiap hari, dan beberapa masalah keselamatan masih harus diatur sendiri. Beberapa hal berikut semuanya disetujui oleh Wu Heng. Qi Hancai juga sedikit senang. Setelah membicarakan bisnisnya, dia tersenyum dan menceritakan beberapa hal menarik yang terjadi di pangkalan. Atau, beberapa anggota lama, yang berkumpul dengan siapa. Sudah mulai hidup bersama. Baik itu terminal penumpang atau area pabrik lama, kedua perempuan tersebut bertindak sebagai pemimpin dan menghindari beberapa situasi buruk antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya muncul, menangkap seorang wanita, atau ruang kenyamanan. Sampai ke pasar militer, Wang Chenggang dan yang lainnya tetap berada di dalam truk untuk menjaga perbekalan. Wu Heng membawa Qi Hancai dan 2 petugas kerangka langsung ke area pasar. Pasar masih ramai dengan aktivitas. Kios-kios tersebut berturut-turut dipenuhi dengan berbagai perbekalan. Dalam perjalanan, Anda dapat melihat banyak kios yang menjual detonator dan bahan peledak buatan sendiri. Sepertinya pengerjaannya agak kasar. Teman-teman, apakah kamu memerlukan bahan peledak? Pastikan masing-masing berguna. Bunuh zombie atau apalah, dan ledakkan sebagian besar.
Pemilik kios melihat beberapa orang memandangnya, berkata dengan keras, lalu menamparkan dadanya, lakukan Anda tahu tentang tambang terbuka. Saya membuat semua bahan peledak untuk pertambangan, saya seorang veteran. Wu Heng melihat sekali dan segera berencana untuk pergi. Di dunia lain, guntur bergulung dengan efek ledakan dan efek asap adalah yang paling umum. Meskipun metode pemicunya masih dengan penyalaan, namun jauh lebih baik daripada metode buatan sendiri ini. Wu Heng terus berjalan ke depan, melihat sekeliling, dan tiba-tiba berhenti di depan sebuah kios. Pemilik warung adalah seorang pria paruh-baya yang jorok, sedang menghisap rokok kering yang digulungnya di mulutnya. Di dalam kios terdapat berbagai macam barang. Parang, tomahawk, armor buatan sendiri, dan perlengkapan kaca tipe kabinet seukuran mesin minuman. Wu Heng melihatnya sekilas dan bertanya langsung, apa ini? Kalian anak muda harus tahu bahwa printer 3D bisa mencetak segala macam hal. Jika Anda membutuhkannya, kami bisa menjualnya kepada Anda dengan harga murah.